Kris, selamat datang di podcast PKP 194. Hari ini kita berbicara masalah PIP. Saya kedatangan tamu cewek, ya mungkin apa ya, mbak-mbak atau ibu-ibu. Kita tanya langsung dengan Mbak Teresia dari BPSDM. Oke, selamat siang Pak Kris, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Gimana? Selamat siang semuanya. Sehat Pak Kris, gimana kabarnya Pak Kris? Baik. Jadi kita punya permasalahan, enggak permasalahan juga sih. Gimana terkait dengan SDM di BPSDM? Pelaksanaan di SDM Pak ya. SDM sendiri dengan di ini penilaian apa namanya SPIP ya Pak ya. Ya itu dia. Oke Pak, kalau boleh bercerita sedikit nih Pak, tahun lalu di BPSDM sendiri sudah dilakukan 2 kali survei ya Pak ya, survei terkait dengan maturitas SPIP. Yang pertama sih kami dapatnya bagus nih Pak, tingkat 5 optimum. Namun yang kedua setelah diuji dengan data dukung ternyata masih ada kekurangan. Dan salah satunya itu kemarin kami sempat kebingungan ya Pak. Kebetulan ini nilai kami 3,6 Pak per definisi, ini belum bisa maksimal nilai. Cuman saya di bidang kepegawaian sendiri kemarin ada isu ternyata pegawai belum ada bukti data dukung yang lengkap ya Pak. Tapi sebenarnya ya sebenarnya sudah diserahkan ya. Tapi terkait dengan penempatan pegawai tidak sesuai dengan asesmen. Jadi apakah selama ini mungkin terkait dengan promosi atau penempatan pegawai pelaksana itu sudahkah berdasarkan dengan hasil asesmen? BPS sendiri kan punya asesmen center ya Pak, tapi banyak pegawai atau mungkin juga unit lain merasakan kalau hasil asesmen itu belum dimaksimalkan pemanfaatannya untuk dalam rangka pemetaan jabatan. Seperti itu sih Pak masalahnya Pak di tempat saya Bapak. Oh gitu. Nah kalau gitu mungkin kita bisa sharing sama unit lain. Mungkin kita panggil aja mungkin dari Ahu. Bentar ya, saya itu panggil teman saya nih dari Ahu. Tunggu, ini orangnya mana ini? Ampun. Iya, ini dia. Pak Ajun dari Dijen Ahu. Gimana kalau sharing pendapat, Pak? Oh, terima kasih Pak Kris kesempatannya. Tadi Mbak Fafa ya? Mbak ya, Pak Ajun. Mbak boleh ya? Pak ya. Ya Pak, boleh sharing Pak di kalau, bagaimana Pak? Tadi saya terkait SDM, keterkaitan SDM dengan SPIP. Saya flashback ke belakang ya di tempat saya di Dijen Ahu ini kebetulan memang tahun ini kan sudah dapat WBK. Memang rencananya tahun ini juga akan menuju WBBM gitu. Waktu kami pemenuhan data dukung maturitas SPIP itu permasalahan yang tadi Mbak Fafa sampaikan tadi itu kemungkinan Mbak kalau untuk pelaksanaan penempatan pegawai yang memang harus dilakukan dengan asesmen dulu itu biasanya mulai dari awal persiapan. Jadi perencanaan itu misalkan contoh kita ini harus melakukan perhitungan ya analisis beban kerja, terus kemudian analisis jabatan. Nah di sana akan ketemu tuh pemetaan jabatan. Jadi ada kebutuhan pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam satuan organisasi. Nah biasanya sih untuk pemetaan jabatan itu sendiri, setahu saya untuk penempatan pegawai itu dilakukan rotasi mutasi biasanya, proses rotasi mutasi di sana. Nah itu bagaimana kita melakukan pemetaan jabatan pegawai dengan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, artinya sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, keahlian atau keterampilan yang dia punyai. Itu mungkin itu bisa menjadi instrumen untuk memperkuat SPIP di satuan kerja tersebut. Gitu Pak Kris, kalau menurut saya. Jadi lebih dipetakan bagaimana ininya ya, ya kemampuannya betul, gitu ya. Mulai dari perencanaannya itu tentunya kan dari awal sampai nanti proses terakhir
berupa kegiatan tentunya kan ada evaluasi dan daripada penempatan pegawai tersebut gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Bagaimana Mbak Papa kalau kita undang dari UPT aja nih? Ya Pak, boleh Pak Kris. Siapa Pak Kris? UPT dari ujung lah, Surabaya itu. Kita undang dari Kanim, coba dari Kanim. Ini Mas Denny nih, dari Kanim nih. Gimana Mas Denny kalau ini dari Surabaya ya? Dari Surabaya Pak. Oh ya, oke. Kalau di Kanim Surabaya gimana nih? Oh ya, gini Pak Kris, ini saya hanya sekedar sharing aja. Kebetulan di Surabaya ini sudah meraih predikat BBM di tahun kemarin. Nah, itu jadi kalau saya melihat di sini kunci dari bisa diraihnya BBM ini adalah itu dari SDM-nya, pembinaan SDM-nya. Nah, kalau yang saya lihat di sini untuk pembinaan SDM di sini sudah berjalan dengan lancar. Nah, itu mungkin salah satu bentuk pembinaannya itu kan pembinaan itu ada yang formal, ada yang saya katakan informal ya. Kalau yang formal ini mungkin seperti contohnya kayak pelayanan prima ya. Di situ kita menggayat juga dari pihak bank sebagai narasumber. Nah itu kita lakukan secara rutin. Mungkin bisa 1 bulan 2 kali, 1 bulan 1 kali gitu loh. Nah itu kan itu juga bisa menjadi tambahan ilmu untuk para pelayan masyarakat. Nah, kemudian di situ yang saya katakan lagi informal di sini. Jadi contohnya misalkan ada salah satu pegawai yang memiliki kemampuan khusus Photoshop. Nah, itu nanti dia kita tempatkan di bidang yang memang menjadi keahliannya. Disertai juga dengan 2 orang yang memang berkeinginan menguasai bidang tersebut, tapi belum bisa lah, kita katakan belum bisa. Kita campur supaya dia bisa transfer knowledge di sana. Nanti setelah berjalan 3 bulan, 6 bulan, kira-kira sudah dinyatakan bisa, barulah proses mutasi di Kanim itu berjalan. 3-6 bulan itu berjalan rutin. Jadi bisa dikatakan untuk SDM di Kanim Surabaya ini semuanya memiliki kemampuan merata Pak. Jadi disitulah pembinaannya ya kunci dari meraih BBM tadi yang saya jelaskan di awal. Lebih ke sharing knowledge lah ya. Betul. Jadi ada sharing knowledge, begitu ini udah mampu, udah paling tidak tahu lah, baru di rolling. Oke. Ini kayaknya kalau sudah ada Kanim nggak pas kalau nggak ada lapas ini. Gimana Mbak Papa, kita panggil aja yang dari lapas ini. Boleh, Pak Maruf ya? Iya benar. Oke, kita ini Pak Maruf, silakan. Kita dari lapas Banten ini ya. Wah, ini dari ujung nih. Ujung dari Banten, Pak Kris. Nah, ini gimana nih kalau kita sharing dulu? Kalau di lapas Banten seperti apa nih? Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, kami dalam pelaksanaan asesmen SDM sangat mendukung bahwasanya pada satuan kerja kami di UPT Pemasyarakatan melihat potensi SDM yang ada perlu dilaksanakan asesmen untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing seksi kerja. Seluruh SDM yang pada tahun 2017 ada sekitar penerimaan 17.000 pegawai itu difokuskan pada pengamanan. Namun setelah kami di lapangan melihat ada beberapa petugas pemasyarakatan yang ternyata memiliki pendidikan, keahlian maupun keterampilan lebih. Sehingga melalui arahan pimpinan untuk dilaksanakan asesmen, akhirnya kebutuhan organisasi menjadi alasan kuat kami untuk menempatkan beberapa ASN pada posisi yang lain dari jajaran pengamanan, di mana kami berharap penempatan posisi tersebut untuk kemajuan organisasi menuju WBK BBM. Mungkin demikian Pak Kris yang bisa kami sampaikan dari Satker Pemasyarakatan. Terima kasih. Fokusnya lebih ke ini ya, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan kita itu, ini loh yang diambil modelnya seperti itu kan? Oke, betul. Oke. Gimana Mbak Papa? Kita kayaknya masih kurang nih, kita harus cari ini lagi, informasi lagi. Atau website Pak, mau kita tanya lagi Pak? Kayaknya kita ke
BPAN. Kita ke BPAN. Dengan Mbak Jadi, Oki ya. Ya, Wah, hadir iya. Mas Kris, nggak apa-apa. Coba gimana kalau di BPAN pendapatnya, Mbak? Ya, terkait dengan hal tersebut, kalau menurut saya komitmen pimpinan, seorang pemimpin dalam suatu organisasi itu sangat penting. Karena seorang pimpinan itu harus berpedoman pada hasil asesmen yang sudah dijalani. Jadi istilahnya right man on the right place. Jadi kalau menentukan posisi atau jabatan seseorang itu baik itu jabatan administrator, pengawas, ataupun bahkan bagi pelaksana, ya sebaiknya berpedoman pada hasil asesmen tersebut supaya jalannya organisasi juga bisa baik dan tidak ada konflik kepentingan nanti untuk kedepannya. Saya rasa itu aja sih Mas Kris, apa-apa. Lebih ke ini ya, lebih ke komitmen pimpinannya ya. Ya. Oke. Ya, kita udahlah ambil ini aja deh yang mungkin lebih condong ke peraturan nih. Kayaknya orang Dirjen PP boleh nih, Mbak Papa nih ya. Boleh Pak Kris ke Oke. Pak Anto ya, Pak Yulianto. Iya, ini ada orang Dirjen PP. Bagaimana kalau kita sharing knowledge dari orang Dirjen PP nih? Oke, gimana pendapatnya? Terima kasih Mbak Fafa, Pak Kris. Jadi memang kalau di lingkungan di JNPP sendiri persoalan-persoalan itu juga muncul ya, Mbak Fafa dan Pak Kris. Ya seperti masalah penempatan SDM, lalu kebijakan-kebijakan dari pimpinan yang cenderung lebih subjektif dalam penempatan atau kurang objektif dalam penempatan pegawainya di bidangnya masing-masing. Ya contoh misalnya kalau JFT perancang ini dengan keahliannya merancang peraturan perundang-undangan harusnya ditempatkan di tempat yang sesuai di pembentukan, misalnya pembentukan peraturan, bukan di misalnya di bendahara atau keuangan. Nah ini kan kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi kekurangan tersendiri atau menjadi kelemahan tersendiri bagi suatu organisasi sehingga fungsi kinerjanya organisasi itu nggak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah inilah salah satu kekurangan pengendalian di bidang kepegawaian, terutama di bidang penempatan, karena asesmennya sudah berjalan di bidang peraturan perundang-undangan di jabatan fungsional perancang ini, asesmennya sudah ada, uji kompetensinya sudah ada, walaupun mungkin belum secara maksimal atau belum secara optimal prosesnya, tapi seharusnya sudah bisa dimulai kan dari sekarang penempatan pegawai itu sesuai dengan bidangnya. Jadi mungkin ke depannya kita harapkan persoalan-persoalan ini, terutama kita harapkan pimpinan itu lebih konsisten, lebih objektif dan lebih cenderung fair lah dalam menempatkan pegawainya di organisasinya. Seperti itu, Pak Kris. Berarti Mas Yulianto ini lebih fokus kayak Mbak Oki tadi ya, lebih ke komitmen pimpinan itu. Jadi pimpinan harus tahu ini orang ini harus kemana. Oke. Ini nggak lengkap juga nih kalau nggak dari Kanwil nih. Kita itu sharing dengan orang Kanwil nih. Kira-kira kita kemana nih Mbak Papa? Ke Kanwil Jambi atau ke Kanwil mana nih? Kayaknya Jambi dulu lah ya. Kita ini. Boleh Pak, ke Bu Nani ya Pak ya? Oh iya, silakan Ibu Nani. Ya, makasih Mas Kris atas kesempatannya. Kalau saya sih di Kanwil Jambi, permasalahan yang ada tuh hampir sama sih dengan Mbak Papa yang Mbak Papa sampaikan tadi. Dan juga saya sependapat dengan teman-teman yang telah mengemukakan pendapatnya, yaitu perlunya adanya pemetaan terhadap kebutuhan pegawai, lalu adanya komitmen pimpinan dalam satu lagi yang penting itu adanya jelasnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawab dari ASN tersebut. Kepatuhan ASN terhadap kebijakan dan SOP yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai tersebut, sehingga hal ini akan akan terlihat kemampuan ASN itu dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan. Berdasarkan hal tersebut, mungkin bisa pimpinan akan menjadikan dasar untuk penempatan pegawai tersebut di tempat yang benar, gitu Mas Kris. Oh, jadi ya 11-12 lah kita harus ada perencanaan, dia orangnya seperti apa, ditempatkan seperti apa. Bagus juga sih.
kita lanjutlah Mbak Fafa, kita ke ini aja deh, ke Lampung. Ada temen di situ. Halo Mas Kris, Mbak Yo, Fafa. gimana Halo, Pak kabar? Denny. Sehat Pak Denny. Sehat. Nah, ini Alhamdulillah. kalau dari Lampung nih kira-kira pendapatnya seperti apa nih? Kalau saya sih Mas Kris, Mbak Fafa ini ngelihatnya mungkin secara umum ya. Permasalahan seperti ini terjadi di mana-mana. Jadi bukan cuma di tempat kita kerja masing-masing, mungkin ya semua organisasi mungkin terjadi masalah yang sama ini untuk apa namanya terkait dengan masalah SDM tadi ya, penempatan tadi, karena organisasi ini ya yang menjalani organisasi ini adalah SDM kan gitu. Jadi, pasti akan banyak sekali masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk menjalani organisasi. Nah, kalau saya saya coba ambil pandangan dari sisi penegakan integritas ya. Jadi yang banyak sekali kita sering juga dengar kejadian di mana-mana bahwa kayak contoh kasusnya penempatan penempatan pegawai ini masih juga banyak terjadi penyelewengan atau artinya ya mohon maaf seperti sogok menyogok atau suap menyuap. Nah, itu masih sering terjadi dalam hal penempatan pegawai. Jadi mungkin kayak ada yang waduh ini tempat basah nih, gimana caranya saya harus ke sana nih. Ah gitu. Kalau mau basah disiram air aja. Gitu kan. Benar Mas Kris. Jadi ya kan sering juga kita dengar yang hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, dengan adanya penegakan integritas pada organisasi ya, mudah-mudahan ya minimal bisa mengurangi hal-hal yang seperti itulah. Jadi kita penguatan integritas terhadap pegawai-pegawai kita. Jadi integritas dari SDM tuh harus ditingkatkan dikuatkan lah ya. Betul Mas Kris. Yang terpenting itu kalau menurut saya sih gitu. Berarti kita tinggal ini satu lagi nih, banyak sekali ininya Mbak Fafa, tamu-tamu kita hari ini. Ini kita ambil dari Sumsel nih, Palembang nih. Ini gimana? Halo Bang Dedi, gimana kabarnya? Oke, menurut Bang Dedi bagaimana nih masalah SDM ini? Ya, baik. Ini diskusi yang sangat menarik, Mas Kris, terkait dengan penempatan pegawai tidak sesuai dengan hasil asesmen. Sudah banyak tadi pendapat beberapa dari unit 01, Dirjen AU, BPHN, BPSDM yang juga merupakan sentralnya pengembangan SDM dan penilaian serta asesmen terhadap SDM. Permasalahannya sama, akan tetapi itu tidak bisa kita pungkiri, tetapi paling tidak setiap waktu ke depan, dari kita mundur ke belakang, itu sudah mulai ada perbaikan walaupun sedikit demi sedikit, tetapi ada perubahan dibanding zaman-zaman sebelumnya. Secara sistem mungkin sudah dibuat oleh BPSDM, ada assessment center, kemudian hasil asesmen itu ada bank datanya, tetapi kenyataannya masih ada yang hasil asesmennya baik tapi tidak mendapat promosi sesuai dengan kemampuannya, atau menempatkan orang yang dipromosikan itu bukan kompeten di bidangnya. Jadi banyak learning by doing, bukan melihat kompetensi dulu. Nah, kalau di kita juga di kantor wilayah Sumatera Selatan, semua prosesnya kita upayakan melalui sesuai ketentuan yang berlaku ya, mulai
Yang pertama terkait penempatan pelaksana, kemudian pejabat struktural maupun fungsional di sini. Walaupun kewenangan fungsional itu ada di pusat, tapi kita bisa usulan dari wilayah. Kita mengacu pada Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian turunannya lagi ke PP 11 2017 dan diperbarui sekarang dengan PP 20 salah perubahannya. Prosesnya tetap kita lalui melalui asesmen. Contoh di sini kita lakukan open bidding, sama mungkin kalau untuk di BPSDM itu ada data bank datanya assessment center, tetapi kita tidak bisa untuk kemudian hasil dari asesmen itu masih saja ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus diakomodir. Dalam tanda kutip kita juga tidak paham karena kita selaku pengawas hanya melaksanakan dari perintah pimpinan, kemudian kita juga menyampaikan hasil asesmennya realnya seperti itu. Tetapi secara evaluasi daripada penerapan SPIP, seharusnya orang yang kita promosikan atau kita tempatkan jabatannya yang ada yang tidak sesuai, itu nanti kita evaluasi. Dalam artian seperti ini, kita lihat capaian-capaian kinerjanya, contohnya menempatkan seseorang di bidang kepegawaian. Bagaimana kita bisa cek dia dari sisi simpeknya, apakah tertib dalam 6 bulan terakhir dia terhadap pelaksanaan tusi kepegawaiannya, kemudian dosirnya kita bisa nilai, contoh dari sisi kepegawaian, kita cek dosir UPT tersebut, pegawainya lengkap atau tidak. Kemudian parameter lagi kalau dari kepegawaian, laporan-laporan yang kita minta apakah cepat direspon dan dipenuhi sesuai jadwal yang dilakukan. Jika terjadi keterlambatan atau kekurang tertiban, harusnya dilakukan evaluasi apakah dia mampu di bidang itu atau tidak, dan kita lihat latar belakangnya lagi, sebelumnya dia di bidang apa. Kalau memang dia mampu di bidang itu kita teruskan, kalau tidak nanti ada kita namanya rapat tim penilaian kinerja. Disitulah yang pembahasan antara PIMT yang membahas cocoknya penempatan seorang itu gimana. Seperti itu Pak Kris. Jadi modelnya kayak baper zakat itu? Ya, betul sekali. Ya, memang di wilayah kan ada tim penilai kinerja. Oh gitu. Ya kalau dilihat-lihat memang semuanya hampir seragam Mbak Fafa ya. Di kita juga di inspektorat itu memang ada namanya pemetaan jabatan, ada pemetaan kinerja. Jadi tetap ada evaluasi. Tapi hal yang terpenting di sini kan tidak suatu jabatan mungkin belum ada yang punya kompetensi. Jadi mungkin ditempatkan dulu di situ. Setelah ada yang kompetensinya ada, baru di rolling lagi semacam itu. Jadi gimana Mbak Fafa kira-kira mendengar bahasan dari teman-teman itu, kira-kira apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Garis besar ya Pak ya. Jadi mungkin menurut saya memang SDM ini kan kita sepakat semua sangat penting ya. Mungkin pertama dari pelaksanaan SPIP sendiri kan ujungnya akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan anggaran negara. Jadi sebagaimana pelaksanaan anggaran nanti itu pekerjaan kita memang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, dan untuk melaksanakan itu memang dibutuhkan orang-orang yang memang kompetensinya sesuai. Jadi mungkin memang hasil asesmen itu memang harus sebagai salah satu dasar dari penempatan, dan mungkin juga seperti kata Pak Ajun tadi ya, ABK juga dipertimbangkan juga. Jadi memang demi pengendalian itu SDM pun ikut turut serta dalam pengendalian hingga nanti tujuan organisasi juga dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Mungkin begitu Pak Kris dan teman-teman Bapak Ibu ya. Kalau mungkin saya ambil kesimpulan bahwa SDM itu mungkin penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan hal yang lain. Ini harus kita garis bawahi bahwa SDM ini yang menjalankan roda dari pemerintahan ini, gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kita harus memberikan porsi penting untuk SDM. Dan ya mungkin rekomendasi bagi pimpinan-pimpinan yang melihat, mungkin SDM ini penting. Kenapa? Ya kalau enggak SDM ini tidak baik,
otomatis yang lain kemungkinan tidak baik gitu. Kira-kira modelnya seperti itu. Izin Pak Sebelum Izin Pak kita, yuk. Ini tambahan terkait dari Bu Papa sedikit Pak. Silakan. Jadi memang sejak adanya 4.0 sekarang 5.0 itu memang ada perubahan paradigma. Jadi ya human resources ke human capital. Nah, SDM ini kan merupakan aset Pak, betul yang disampaikan Bu Papa. Ya makasih Pak, itu Pak yang mungkin. Oke, ini sebelum saya close, mungkin kita ini dulu ya, rame-rame kita lihat ininya. Rame-rame kita lihat galeri, atau kita foto dulu, Staf. Oke, kemudian sampai di sini mungkin ada yang mau ngasih sepatah dua patah kata? Nggak ada, oke. Saya lanjutkan, saya tutup. Oke, saya tutup podcast kita hari ini. Ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang SDM memang penting. Kita juga tidak bisa menghilangkan yang lain, karena SDM juga sebagai pendukung hal yang lain. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.